Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat serta salam atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan, contoh dan panutan kita. Perkenalkan, saya Hamka, diberikan penanggung jawab sebagai kepala boarding. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa program boarding yang sudah berjalan dan akan kita kembali laksanakan tahun-tahun ajaran yang akan datang. Boarding itu sendiri memiliki banyak program. Namun pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa saja melihat kondisi dan waktu yang mungkin tidak terlalu banyak. Yang pertama adalah bahwa di boarding itu sendiri atau di pesantren itu sendiri terdapat yang namanya kurikulum diniyah, di mana kurikulum diniyah ini adalah kurikulum yang fokus untuk mengajarkan santri tentang ajaran-ajaran atau ilmu-ilmu agama. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah fiqh dan tafsir, hadis, adab dan juga sirah dan pelajaran-pelajaran yang lain yang semuanya ini terkumpul dalam kurikulum diniyah. Jadi kurikulum diniyah ini adalah kurikulum yang fokus hanya pada pelajaran-pelajaran agama. Kemudian di antara program pesantren atau program boarding yang alhamdulillah sudah berjalan sejauh ini adalah tahfiz. Yang tahfiz Al-Qur'an. Dan ini adalah salah satu di antara visi dan misi FIWA, di mana santri itu dituntut untuk memiliki hafalan yang kuat, hafalan yang baik, cara menghafal yang benar. Insya Allah kami akan jelaskan nanti bahwa kami menggunakan metode yang sudah kami jalankan selama itu, metode Ahmad Jazi. Dan insya Allah dalam waktu kurang lebih 6 tahun, jadi ketika santri masuk dari grade 7 dan selesai di grade 12, target kami adalah agar semua santri itu mampu mengkhatamkan, menghafal secara mutkin. Mutkin itu adalah menghafal, di mana santri atau siswa mampu menghafal dengan baik, dengan bisa melanjutkan ayat setelahnya atau bisa menyebutkan ayat sebelumnya. Kemudian di antara program yang kami sudah jalankan selama ini adalah Arabik. Arabik ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Arabik yang dipelajari secara formal di dalam kelas, di mana mengikuti jam sekolah dengan menggunakan kitab Arabiyah Baina Yadaik dengan jam-jam tertentu, dan kami tidak mencukupkan pelajaran bahasa Arab di kelas saja, akan tetapi ada namanya pengembangan bahasa Arab, di mana santri dituntut untuk menggunakan bahasa Arab 24 jam dalam kesehariannya. Tidak hanya santri, tapi juga para asatidzah, para tim kedisiplinan, para guru-guru wajib untuk menggunakan bahasa Arab. Di antara program yang kami jalankan selama ini untuk memperkuat ilmu syar'i, baik itu santri maupun asatidzah, adalah yaitu kajian Dr. Sufyan Baswedan. Kami sekedar menyampaikan, sekedar pengetahuan kepada wali santri, bapak dan ibu semuanya, bahwa Dr. Sufyan Baswedan adalah salah satu di antara pakar hadis yang ada di Indonesia yang menyelesaikan S3-nya di Jamiatul Islam. Jadi, dan juga sebagai pembina FIWA. Dan beliau ini kami jadwalkan rutin untuk tiap bulannya datang untuk memberikan kajian, memperdalam ilmu agama, baik itu kepada mengajarkan ilmu agama, baik itu kepada santri, kepada guru, maupun kepada wali santri itu sendiri. Dan juga di antara
program yang kami sudah sejalankan selama ini, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah yaitu membiasakan santri untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi alhamdulillah Bapak dan Ibu, anak-anak Ibu akan diperhatikan setiap masuk ke dalam masjid, maka ada petugas baik itu dari tim kedisiplinan maupun dari muadzin yang selalu akan mengingatkan agar santri itu mengamalkan adab-adab ketika masuk ke dalam masjid. Begitupun ketika makan, begitupun ketika berangkat sekolah, begitupun ketika bermain, hendak tidur dan lain sebagainya. Mereka akan selalu diingatkan dengan amalan-amalan sunnah. Apa amalan yang mereka harus kerjakan? Berikutnya di antara program yang kami lakukan selama ini adalah yaitu program umroh, di mana santri tidak hanya sekedar umroh, akan tetapi juga untuk memperdalam bahasa Arab. Jadi apa yang mereka sudah hafalkan baik kosakata maupun percakapan, mereka langsung praktekkan dari sumbernya langsung, yaitu kepada orang-orang. Dan kami sudah punya jaringan yang luas di Mekah dan di Madinah untuk program ini. Tidak hanya memperdalam bahasa Arab, tapi juga talaki langsung terhadap masyayikh dari Imam Masjidil Haram untuk dari segi bacaan Al-Quran. Dan alhamdulillah bifadlillahi wa ni'matihi, tahun lalu kurang lebih 100 di antara santri kami yang ikut mendaftar umroh ini ikut kurang lebih waktunya sebulan lamanya ikut memperbaiki bahasanya dan juga memperbaiki bacaannya, tahsin dan tilawahnya, kurang lebih sebulan lamanya berada di Mekah dan Madinah. Inilah beberapa program yang kami insya Allah sebentar akan mengulangi lagi tentang beberapa program yang sangat penting itu. Salah satu di antara program yang sangat menonjol dan kami sangat tekankan kepada santri yaitu masalah tahsin dan tahfiz. Ya, sekalipun ma'had fiwa bukan ma'had tahfiz yang memang fokus bidang tahfiz, tapi alhamdulillah kami menargetkan dalam waktu 6 tahun. Jadi ketika santri atau ananda semuanya masuk di grade 7 dan selesai di grade 12, kami berharap bahwa santri tersebut mampu menghafal Al-Quran 30 juz. Tentunya dengan metode yang kami gunakan selama itu dengan metode Ahmad Jazi, yaitu metode menghafal satu halaman dalam 10 menit. Jadi satu halaman itu hanya dihafal dalam waktu hanya 10 menit. Jadi hafalan ini tidak hanya sekedar hafal, akan tetapi metode ini menggabungkan antara kecepatan menghafal dengan kemungkinan hafalan. Mungkin ini adalah matang hafalannya, kuat, akurat hafalannya. Kemudian jadi target kami dalam waktu 6 tahun santri tersebut sudah menjadi hafidz biiznillah. Jadi kita berharap ananda kita semua yang ada di depan kita 6 tahun ke depannya mereka semua menjadi hafidz Al-Quran. Bagaimana perinciannya? Tentunya dalam waktu 1 tahun santri wajib untuk menghafal 5 juz dalam setahun. 5 juz dalam setahun. Artinya dalam waktu 1 semester santri harus dan wajib menghafal 2,5 juz. Ini dalam 1 semester 2,5 juz. Artinya bisa disederhanakan lagi, dalam waktu sebulan santri dituntut untuk menghafal setengah juz. Dan ini di mana? Kapan waktunya? Yaitu pada saat tahfiz week. Jadi dalam 1 bulan kita mengambil 1 pekannya. 1 pekan ini difokuskan hanya digunakan dan tidak ada pelajaran lain selain menghafal Al-Quran. Dalam 1 harinya yaitu terbagi menjadi 5 period atau 5 sesi. Sesi pertama itu sudah sholat subuh, sesi kedua sesi pertama sesudah sholat subuh sampai jam 7. Kemudian berikutnya sesi kedua dari jam 9 sampai jam 11. Berikutnya periode ketiga setelah zuhur sampai jam 2. Dan periode yang keempat yaitu setelah sholat maghrib sampai sholat isya. Dan setelah sholat isya digunakan untuk evaluasi pada hari itu. Ini yang dilakukan kurang lebih selama 6 hari dalam sebulan.
Dan bagaimana dengan santri yang belum mampu dan belum bisa menghafal? Maka santri yang belum bisa membaca Al-Quran atau masih terbata-bata, maka kami kategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah santri yang masih belum mampu, belum mengenal dan belum bisa membaca Al-Quran, maka kami kategorikan ke dalam tahsin level 1. Insya Allah kami akan menggunakan metode kaidah an-nuraniyah yang kami adopsi langsung dari Mekah. Dan Alhamdulillah ini sudah terbukti. Salah satu di antara santri kami yang sama sekali belum mengenal atau belum bisa membaca Al-Quran, hanya dalam waktu kurang lebih 1 bulan, santri tersebut sudah mampu menghafal, sudah mampu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah baik itu makharij maupun tajwidnya sudah benar. Adapun santri yang sudah mampu membaca Al-Quran akan tetapi masih terbata-bata, masih banyak kesalahan, maka kami belum izinkan mereka untuk menghafal. Ngapain mereka? Mereka harus wajib dan ikut talaki. Talaki itu adalah face to face dengan guru, di mana seorang guru mendengarkan langsung bacaan santri tersebut, kemudian dikoreksi langsung, kemudian diulangi lagi, dibaca lagi sampai bacaannya benar. Kemudian setelah bacaannya benar, kemudian barulah kami mengizinkan santri tersebut untuk memulai hafalan. Itu yang program yang masalah tahfiz dan juga program tahfiz dan juga program tahsin. Berikutnya program yang kami sangat tekankan juga kepada santri yaitu program Arabik, di mana santri wajib, dan salah satu di antara ciri khas ini santri, dan ini menjadi penekanan tersendiri dari para ulama agar santri itu pandai dan bisa membaca kitab. Dan salah satu di antara program kami adalah yaitu di mana santri dalam 1 tahunnya wajib dan harus menghafal 1000 kosakata. 1000 dalam 1 tahunnya. Dan insya Allah kami akan bekali mereka dengan modul, dengan buku yang mereka tiap paginya setelah selesai halaqah menghafal 5 atau 6 kosakata tiap harinya. Dan tidak hanya dihafal, dan juga bagaimana cara penggunaannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian yang berikutnya, untuk memperkuat bahasa ini sendiri, santri juga wajib untuk menghafal hiwar. Hiwar ini adalah percakapan. Dalam 1 tahunnya, seorang santri wajib untuk menghafal 36 hiwar. 36 kosakata yang terdapat 36 percakapan yang terdapat dalam kitab Arabiyah Baina Yadaik. Artinya kalau 36 hiwar dalam 1 tahun, berarti dalam 1 semester wajib menghafal 18 hiwar, 18 percakapan, atau 3 hiwar dalam sebulan, di mana ini akan menjadi syarat kepulangan. Jadi setiap monthly break, sehari sebelum monthly break, semua santri tanpa terkecuali mulai dari grade 7 sampai grade 12 wajib untuk mengikuti hafalan hiwar. Bagi yang menghafal dan sudah menghafal dengan baik dan benar, cara penggunaannya juga sudah benar, memahami makna-maknanya, insya Allah kami berikan izin untuk ulang. Adapun yang tidak menghafal dan tidak lancar dan belum lulus, maka diwajibkan untuk tinggal di asrama atau di Viwa sampai benar-benar menyelesaikannya dengan benar. Adapun di antara program kami untuk memperkuat bahasa Arab itu sendiri, yaitu dengan diadakannya ilqa kalimah. Ilqa kalimah ini adalah pidato singkat, di mana santri kami latih untuk public speaking, tampil di depan masyarakat, agar mereka suatu saat nanti mereka tidak grogi. Tampil dengan ilqa kalimah dengan menggunakan bahasa Arab dengan waktu kurang lebih hanya 3 menit. Mereka tampil di depan teman-temannya untuk menyampaikan nasihat agama dengan menggunakan bahasa Arab. Untuk grade 11 dan grade 12, kami wajibkan dan kami bekali mereka dengan khutbah, khutbah, bagaimana cara berkhutbah, apa rukun-rukunnya, bagaimana cara mengumpulkan materi untuk berkhutbah. Kami bekali mereka untuk suatu saat untuk siap terjun ketika dibutuhkan di masyarakat. Kemudian untuk memperdalam bahasa Arab itu sendiri, yaitu kami adakan rihla lugawiyah. Rihla lugawiyah ini adalah fungsinya untuk memperkuat bahasa Arab itu sendiri. Salah satu kemudian untuk bagaimana santri ini agar mampu semangat
dan tidak terpaksa dalam melakukan pekerjaan dalam kehidupan mereka sehari-hari adalah kita adakan coaching. Coaching ini adalah untuk menimbulkan kesadaran dari santri dan sifatnya dorongannya itu internal, bukan dari eksternal. Jadi mereka akan insya Allah sadar untuk mengikuti sunnah, zikir pagi petang, zikir ba'da salat, dan puasa sunnah. Mereka akan lakukan tanpa ada paksaan. Yang terakhir sebelum kami tutup, bahwa di boarding itu sendiri terdapat dua hal yang sering bapak dan ibu akan dengar. Yang pertama adalah masalah kedisiplinan, yang kedua adalah masalah mu'addib. Mu'addib ini sendiri fungsinya adalah untuk menangani dan bertanggung jawab full terhadap adab keseharian santri dan akan menjadi wali dari bapak dan ibu, wali santri asrama. Jadi wali santri yang menjadi wali asramanya yang ketika berada di asrama. Bertanggung jawab penuh terhadap adab-adab santri. Dan di mana satu mu'addib ini bertanggung jawab terhadap 10 santri. Tentunya mu'addib juga ini bertanggung jawab juga terhadap muhafiz, bertanggung jawab terhadap hafalan anak-anak, perkembangan hafalannya, bacaannya dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu kedisiplinan. Kedisiplinan ini bisa kita simpulkan bahwa kedisiplinan ini adalah polisinya ma'had yang bertanggung jawab untuk memantau kedisiplinan santri dalam waktu 24 jam, di mana satu tim kedisiplinan ini mengawasi 20 santri dan mengawasi cash management. Mereka akan tiap harinya memantau cash management untuk memastikan bahwa tidak ada kasus-kasus dan memastikan bahwa semua kasus tertangani dengan baik, terutama di kasus-kasus bully. Dan kami banyak konsen terhadap kasus bully ini, sehingga suatu saat nanti ketika ada masalah yang kami hadapi, maka kami akan langsung mengkomunikasikan, menyampaikan kepada wali santri yang bersangkutan. Mungkin ini saja penyampaian dari kami. Insyaallah kesempatan terbuka pada sesi tanya jawab. Jazakumullahu khairan ala husni itimamikum. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.